Gurkha telah menjadi bagian dari Angkatan Darat Inggris selama hampir 200 tahun. Tetapi siapakah sebenarnya pejuang Nepal yang menakutkan ini? Lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Itulah moto tentara Gurkha Nepal yang terkenal di dunia. Hingga sekarang mereka masih membawa senjata tradisional ke medan perang, yakni pisau lengkung sepanjang 18 inci yang dikenal sebagai kukri. Di masa lalu dikatakan sekali kukri ditarik dalam pertempuran, dia harus merasakan darah. Jika tidak, pemiliknya harus memotong dirinya sendiri sebelum mengembalikannya ke sarungnya. Pada tahun 1815, Angkatan Darat Inggris mencoba menaklukkan Nepal, tetapi dengan mudah mereka dikalahkan oleh prajurit Gurkha. Para perwira Inggris akhirnya memutuskan bahwa jika tidak bisa mengalahkan, mereka akan mengajak Gurkha untuk bergabung. Sebuah perjanjian damai menghentikan semua penaklukan Inggris di Nepal dan Gurkha setuju untuk direkrut menjadi militer kerajaan Inggris. Menyusul pembagian India pada tahun 1947 yang menjadi kesepakatan antara Nepal, India, dan Inggris, 4 resimen Gurkha dari tentara India dipindahkan ke Angkatan Darat Inggris. Mereka akhirnya menjadi Brigade Gurkha. Sejak itu, Gurkha dengan setia berjuang untuk Inggris di seluruh dunia. Lebih dari 200.000 orang bertempur dalam 2 perang dunia, dan dalam 50 tahun terakhir mereka telah bertugas di Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Siprus, Falklands, Kosovo, hingga Irak dan Afghanistan. Nama Gurkha sendiri berasal dari kota Bukit Gorkha, tempat kerajaan Nepal berkembang. Pasukan selalu didominasi oleh 4 kelompok etnis, yakni Gurung dan Magar dari Nepal Tengah, serta Rais dan Limbus dari timur yang tinggal di desa-desa miskin. Mereka dengan ketat menjaga adat istiadat dan kepercayaan Nepal. Tetapi jumlah mereka telah berkurang drastis dari puncak Perang Dunia II yang mencapai 112.000 orang menjadi sekitar hanya 3.500 orang saja. Selama 2 Perang Dunia, 43.000 Gurkha kehilangan nyawa. Gurkha sekarang berbasis di Soaring Cliff, Inggris. Para prajurit masih dipilih dari pemuda yang tinggal di perbukitan Nepal dengan sekitar 28.000 pemuda melakukan seleksi setiap tahun. Proses seleksi telah digambarkan sebagai salah satu yang tersulit di dunia dan diperebutkan dengan sangat ketat. Calon harus berlari menanjak selama 40 menit sambil membawa keranjang anyaman di punggungnya yang berisi batu seberat 30 kg. Secara historis, Gurkha yang telah bertugas di Angkatan Darat maksimal 30 tahun dan minimal 15 tahun bisa mendapatkan pensiun dan dibebas tugaskan kembali ke Nepal. Banyak kisah berani yang pernah muncul dari jajaran Gurkha. Kita akan melihat beberapa di antaranya yang sangat terkenal. Beberapa di antaranya bahkan nyaris sulit untuk dipercaya. Kita mulai dari kisah di Prasatpun. Di Afghanistan pada tahun 2010, Sersan di Prasatpun sendirian melawan 30 tentara Taliban. Saat di Prasat berjaga di atas sebuah pos pemeriksaan, para penyerang datang dari segala penjuru dengan peluncur granat dan AK-47. Butuh waktu kurang dari 1 jam bagi di Prasat untuk membunuh mereka semua. Dia menggunakan semua amunisinya, yakni 400 peluru dan 17 granat serta sebuah ranjau yang meledak. Ketika dia kehabisan amunisi, seorang tentara Taliban naik dan dia pukul dengan tripod senapan mesinnya. Karena keberaniannya ini, dia dianugerahi Conspicuous Gallantry Cross, anugerah tertinggi kedua di militer Inggris. Kisah lain yakni Laciman Gurung yang melegenda.
Pada tahun 1945, Laciman Gurung ditempatkan di parit dengan 2 orang lainnya ketika lebih dari 200 tentara Jepang melepaskan tembakan. Rekan Laciman terluka parah. Saat granat terbang satu demi satu, Laciman mencoba melemparkan balik granat tersebut. Dia berhasil dengan 2 yang pertama, tetapi yang ketiga meledak di tangan kanannya. Jari-jarinya terlepas, wajah, tubuh, serta lengan dan kakinya terluka parah. Saat Jepang menyerbu parit, Laciman menggunakan tangan kirinya untuk memegang senapannya, mengalahkan 31 musuh dan mencegah Jepang maju. Laciman selamat dan dianugerahi Victoria Cross akhir tahun itu. Kisah Banu Bakta Gurung juga tidak kalah terkenal. Banu Bakta Gurung yang berperang melawan Jepang di Burma dalam Perang Dunia Kedua juga dianugerahi Victoria Cross karena berhasil merebut sebuah bunker sendirian. Dimulai dengan satu peleton yang hanya terdiri dari 10 pasukan, Banu Bakta diserang oleh senapan mesin, granat, mortar, dan penembak jitu. Dia melumpuhkan penembak jitu itu dari pohon lalu menyerbu ke atas bukit sendirian. Dia melemparkan granat ke dalam lubang perlindungan dan merebut 3 lubang perlindungan lagi dengan bayonetnya. Jauh di depan rekan-rekannya, Banu Bakta kemudian menyerbu bunker dengan 2 granat asap dan pisau kukrinya. Dia mengalahkan 2 tentara Jepang dengan pisau dan 1 lagi dengan batu. Dia kemudian mengalahkan 3 pria lainnya dengan menggunakan senapan. Ada juga kisah Agan Singrai. Pada tahun 1944, Agan Singrai memimpin satu peleton Gurkha naik punggungan Burma di lapangan terbuka melawan senapan mesin dan 2 senjata anti-tank 37 mm. Meskipun menderita banyak korban, Rai dan anak buahnya melenyapkan semua orang di setiap senjata 37 mm. Rai kemudian dianugerahi Victoria Cross. Di Burma juga ada kisah Gancu Lama. Saat tembakan melesat di atas kepalanya, Gancu Lama menahan patah pergelangan tangan kiri dan luka di tangan kanan serta kakinya untuk menghadapi 3 tank Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dia merangkak di tengah medan perang, menghancurkan setiap tank satu persatu dengan senjata anti-tank dan melumpuhkan orang-orang yang melarikan diri dari tank. Tidak ada satupun dari musuh yang lolos. Gancu Lama kemudian dibawa ke rumah sakit dengan tandu dan akhirnya mendapatkan Victoria Cross. Lalu ada Gaje Gale. Dalam pertempuran lain melawan Jepang di front Burma pada tahun 1943, Sersan Gaje Gale ditugaskan mengambil posisi yang telah 2 kali gagal direbut oleh Gurkha. Dia memimpin peletonnya melewati tembakan hebat dan menderita luka di kaki, lengan, dan juga tubuhnya. Tetapi dia mengabaikan luka-lukanya. Gale terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan musuh-musuhnya dan mengambil posisi itu. Selanjutnya, dia menahan serangan balik lawan dengan anak buahnya sebelum membiarkan lukanya dirawat. Gale juga mendapatkan Victoria Cross. Pada 2011 juga ada kisah heroik Bisnu Sresta. Pensiunan Gurkha Bisnu Sresta yang berusia 35 tahun sedang naik kereta di India ketika 40 perampok menghentikan kereta dan mulai mencuri barang-barang penumpang. Menggunakan pisau kukri, dia melawan para perampok yang bersenjata pisau, pedang, dan juga pistol. Sresta berhasil membunuh 3 perampok dan melukai 8 lainnya, membuat perampok lainnya melarikan diri. Pensiunan tentara ini juga menyelamatkan penumpang lain dari pemerkosaan. Pada konfrontasi Kalimantan tahun 1965 juga ada kisah Ram Bahadur Limbu. Kapten Ram Bahadur Limbu melakukan 3 perjalanan ke wilayah musuh. Pada perjalanan pertama, dia menghadapi baku tembak. 2 anak buahnya ditembak, 1 tewas dan 1 lagi terluka parah.
Sebelum musuh bisa maju, Limbu mendorong mereka kembali dengan granat. Dia kemudian merangkak 100 meter melintasi medan perang kembali ke wilayah Gurkha untuk memberitahu rekan-rekannya tentang apa yang telah terjadi. Limbu kemudian kembali ke tentara terluka yang masih di bawah tembakan dan membawa orang itu kembali sejauh 100 meter ke tempat yang aman. Dengan pertempuran yang masih berkecamuk, Limbu kembali untuk ketiga kalinya guna mengambil rekannya yang sudah meninggal. Kepahlawanan Limbu membuatnya dia mendapatkan Victoria Cross. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.